ketika teman-temannya udah pada tidur dan di saat lagi sepi-sepinya, tiba-tiba Hadi mendengar suara raungan kayak suara macan atau entah apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, seperti biasa di malam Jumat kali ini, Tri Chandra akan berbagi sedikit informasi dan pengalaman horor dari seorang pendaki dari salah satu tempat terangker se-Jawa Barat, yaitu Gunung Salak. Seperti yang kita ketahui bahwa dahulunya Gunung Salak disebut sebagai Gunung Sabto Argo dan merupakan salah satu gunung berapi yang terdapat di Indonesia. Asal nama Gunung Salak juga bukan berarti dari nama buah, melainkan diambil dari bahasa Sanskerta yaitu Salaka yang memiliki arti perak. Lokasi Gunung Salak masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sejak tahun 2003 dikelola sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak memiliki beberapa puncak, diantaranya adalah Puncak Salak 1 dengan ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut, dan merupakan puncak tertinggi, gengs. Puncak selanjutnya adalah Puncak Salak 2 dengan ketinggian 2180 meter di atas permukaan laut. Terus ada Puncak Sumbul yang memiliki ketinggian 1926 meter di atas permukaan laut. Secara morfologi, kawasan Gunung Salak terdapat banyak jurang yang curam dan juga dalam. Hal ini dikarenakan seluruh tubuh Gunung Salak hingga ke puncak ditutup dengan hutan-hutan yang lebat. Kontur Gunung Salak yang tidak terlihat ini seringkali menipu para pendaki dan juga penerbang yang lewat di kawasan tersebut gitu. Seperti halnya kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan 45 orang yang disebabkan oleh kelalaian manusia atau pilot yang tidak mengetahui medan sehingga menabrak tebing di gunung itu. Ada beberapa orang juga menambahkan jika Gunung Salak memiliki anomali magnetik sehingga pesawat tertarik oleh daya magnet sehingga terjadi kecelakaan. Namun, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Bapak Surono menjelaskan, jika sebenarnya di setiap tanah dan bebatuan mempunyai magnet, tetapi skalanya kecil, sehingga sangat tidaklah mungkin dapat menarik benda logam, apalagi benda itu sebesar pesawat dan bergerak cepat. Lalu dia memperkirakan di sekitar Gunung Salak sering ada kabut tebal dan cuaca yang cepat sekali berubah gitu. Kemungkinan kecelakaan terjadi karena adanya kabut sehingga mengurangi jarak pandang. Tetapi yang dianehkan, ini pilot meminta untuk menurunkan ke 6.000 kaki, padahal tinggi gunung itu 7.000 kaki. Artinya pesawat lebih rendah daripada ketinggian gunung itu sendiri kan. Itu jadi misteri, gengs. Banyak yang bilang juga karena ulah makhluk gaib dan semacamnya lah. Ini gimana menurut kalian nih? Terus di sini juga ada tragedi 1987 terjadi pada 6 pendaki dari STM Pembangunan Jakarta yang dinyatakan tewas ke-6-6-nya, gengs. Di sini juga belum diketahui penyebab kematian mereka hingga saat ini loh. Ada yang bilang mereka terperosok ke jurang karena memang pada dasarnya Gunung Salak ini dipenuhi tebing dan jurang yang dalam. Tapi anehnya kok bisa rame-rame gitu ya? Entahlah, nggak tahu aku. Oke gengs, kita masuk ke poin yang selanjutnya. Aku yakin pasti ini yang ditunggu-tunggu ya kan. Ada satu pengalaman yang kata aku terbilang ngeri sih, tapi inilah yang terjadi gitu. Kejadian itu dialami oleh seorang siswa yang bernama Hadi, juga ketiga temannya yang bernama Aska, Angga, dan Isa. Jadi ceritanya, setelah pembagian raport kenaikan kelas, mereka memutuskan untuk pergi mendaki ke Gunung Salak. Mereka naik dari jalur Cidahu. Selama perjalanan naik, nggak ada kendala sedikit pun tuh. Semua aman dan tanpa ada gangguan sama sekali. Seperti apa yang pendaki lain alami ketika naik Gunung Salak. Singkat cerita, setelah mereka udah muncak ke Puncak Manik, mereka nyantai dulu lah. Ngopi bareng sambil ngobrol-ngobrol ringan gitu. Sekitar jam 12 atau jam 1 siang, mereka packing dan siap-siap buat turun dan pulang balik ke Jakarta. Nah, di sini awal mula semua terjadi ya. Setelah mereka jalan mungkin hampir 2 jam, mereka bertemu dengan percabangan yang sebelumnya memang nggak pernah dilewatin gitu. Kok ada jalan cabang sih? Kemarin kan pas kita naik nggak ada gitu. Terus mereka berdebat
berdebat nih, pilih mana dong, kesini atau kesini gitu kan. Dan pada akhirnya mereka voting untuk menentukan jalur menurut feeling mereka masing-masing gitu. Di sini Aska yang sedikit agak pendiam akhirnya memilih jalur yang sama dengan yang Hadi pilih gitu. Hadi juga sebenarnya kurang yakin dengan pilihan tersebut. Hingga Hadi bilang ke Aska, "Lu yakin ikut apa yang gue pilih?" gitu kan. "Iya, gue ikut aja" gitu. Dan pada akhirnya Angga dan Ishak sebelumnya berdebat kuat jadi ikut sama yang udah Hadi sama Aska pilih gitu. Ya udah yuk kita jalan gitu kan. Mereka pun mengambil jalur kanan dengan posisi Hadi paling depan. Jalurnya bener-bener sempit banget karena rumput-rumput tumbuh tinggi di sepanjang jalur ini. Semakin mereka jauh berjalan, semakin tertutup pula kan jalur tersebut. Ketika Hadi mulai ragu dan mau balik lagi ke awal pun dirasa susah banget gitu. Akhirnya Hadi bilang ke teman-temannya, "Blay, makin malam makin jauh nih, makin gak kelihatan juga jalurnya. Kita nemu lapak agak lebar dikit, gelar tenda aja dah gitu kan. Kita lanjut besok pagi." "Iya," gitu kata mereka. Iya aja nih ya. Semakin malam ini udara semakin dingin, rasa lelah mereka itu semakin terasa gitu. Setelah beberapa jauh mereka jalan, akhirnya nemu juga buat mereka pasang tenda. Udah nih, mereka istirahat gitu. Pas mau masak, Aska yang kedapatan bawa logistik barang itu bilang, "Blay, makanan kita tinggal dikit nih, besok udah sampai base camp kan?" Dengan kata-kata putus asa dan lelah, Aska nanya ke Hadi gitu. Dan Hadi yang memang kebingungan sedang berada di mana, cuman bilang, "Insya Allah, Blay." Hadi juga gak mau menjatuhkan mental temennya ini kan. Nah setelah mereka makan dan tidur sebentar, Hadi ngeset alarm di HP-nya. Dan mereka terbangun di jam 4:30 pagi. Maksudnya supaya Hadi bisa ngelihat posisi matahari, biar tahu arah kemana mereka harus jalan gitu. Setelah matahari terbit, mereka siap-siap berangkat dan terus jalan lagi menyusuri jalan itu. Sampai ketemu malam lagi, gengs. Dan emang gak nyampe-nyampe ke base camp. Di sini Hadi yang udah sadar kalau mereka udah nyasar jauh banget dari jalur pendakian. Merasa bingung banget. Teman-temannya pun cuma bisa diam di sepanjang jalan dan gak ada yang ngomong sedikit pun. Mereka udah ngecamp malam kedua. Di sini Hadi bener-bener gak bisa tidur sama sekali nih. Dia terus mikirin jalur, mikirin pulang, dan mikirin apa yang harus dia lakukan besok gitu. Ketika teman-temannya udah pada tidur dan di saat lagi sepi-sepinya, tiba-tiba Hadi mendengar suara raungan kayak suara macan atau entah apapun itu. Di situ dia mencoba buat tenang, padahal hatinya takut bukan main ya kan. Terus dia pelan-pelan matiin senter yang digantungkan. Sampai 3 kali dia dengernya, guys. Dan semakin kesini semakin jelas, semakin deket juga. Dia yang denger cuman Hadi doang kan. Orang yang lain kan udah pada tidur. Saking takutnya dia masuk ke sleeping bag, disleting sampai kepala gitu kan. Dia gremet di hati, mati dah kita semua. Abis dari makan macan. Tanpa sadar dia pun tertidur gitu. Paginya jam 7 pagi mereka jalan lagi. Nyampe mereka nemu sebuah sungai yang perkiraan Hadi kalau disusuri pasti nyampenya ke pabrik air mineral yang ada di daerah situ gitu. Siapa tahu nemu pipanya. Terus mereka jalan, gak nemu-nemu juga ini. Terus sebenarnya kita itu di mana gitu. Pas Hadi ngeluarin kompas, itu aneh banget, jarum kompasnya ini muter kencang banget. Jadi seakan gak bisa baca arah gitu. "Loh kok gini?" kata Hadi. Singkat cerita, mereka udah beberapa hari nyusurin sungai. Sampai mereka ngecamp lagi. Semakin banyak kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan Hadi. Sampai suatu malam ada suara asing yang manggil-manggil namanya gitu. Kayak Hadi gitu. Ini serem loh. Terus lihat monyet ukurannya gede banget, tapi aneh gitu. Rambut di bagian belakangnya panjang banget. Bukan monyet deh kayaknya. Di hari seterusnya, Hadi dengar suara hentakan kaki kuda seperti pasukan gitu. Dilihat gak ada. Suatu malam pas mereka udah hampir putus asa, ketika mereka lagi ngecamp di bibir sungai, itu tiba-tiba Hadi lihat di seberang sungai ada orang banyak berbaju putih dengan wajah pucat melihat ke arah Hadi. Tapi di sini nggak cuman Hadi, temannya pun ngikut lihat gitu. Pas di center hilang, nggak ada. Mereka pikir oh ada orang gitu. Siapa tahu mereka yang mau bantu. Buset, di tengah hutan ada orang.
Terus Hadi sampai turun ngehampirin gitu. Mana kok nggak ada? Tanpa berlama-lama Hadi ini sadar kalau yang dilihatnya itu bukan sembarang orang, gengs. Keesokan harinya mereka memutuskan untuk jalan lagi. Kondisi mereka yang udah lemes banget, ya kan? Lapar juga karena makanan udah habis. Tiba di suatu jalan ada sejenis sesajen yang masih utuh. Ada pisang, kopi, dupa juga. Dan dirasa masih baru gitu. Mereka aneh kan? Kok ada yang beginian? Oh, berarti ada orang nih. Gitu kan kata Hadi. Ini Hadi bagusnya positive thinking terus deh. Bahkan dia nyemangatin temen-temennya yang udah putus asa gitu. Nah, sesajen tadi dia lewat aja gitu kan. Dengan pikiran, oh iya, udah deket perkampungan gitu. Ya sebelum ini Hadi sempat dengar suara gamelan yang emang suaranya deket banget. Dan anehnya cuma Hadi yang denger. Hey, denger tuh gitu kan. Ada yang hajatan. Hajatan mana? Ini tuh hutan woi, mana ada yang hajatan, suara jangkrik. Iya, gitu tegas temennya. Di sini Hadi, oh cuma gue doang dong yang denger. Sampai terus mereka nemu sesajen tadi ya kan. Nah udah tuh, ini dirasa mereka udah gak ada lagi tenaga. Jadi mereka sarankan untuk makan apa saja yang ada di dalam hutan. Akhirnya mereka makan hewan, ular dan kucing hutan dengan waktu yang berbeda. Jadi malam kemarin ular bakar, terus hari seterusnya makan kucing liar gitu kan. Tapi yang buat aneh, setiap mereka udah makan hewan di hutan tersebut pastilah nemu keanehan gitu, kayak nemu penampakan atau apalah. Makanya tadi pas mereka lihat sesajen itu dilewat aja karena mereka rasa takut terjadi apa-apalah. Singkat cerita, udah beberapa hari mereka tersesat. Kira-kira udah 2 mingguan lah. Lama bener ya. Niat hati ngekan sehari, ini jadi 2 minggu. Kasian banget ini si abang-abang ya. Singkat cerita, pas mereka jalan di atas sungai di antara tebing, mereka nemu jembatan yang memang padat kali sama kendaraan lewat gitu. Sontak Hadi ini seneng kan. Alhamdulillah udah nemu jalan. Akhirnya mereka cari buat ke atas kan. Dan memang bener-bener udah keluar gitu. Karena emang perkotaan yang ramai banget gitu. Mereka mampir ke rumah makan Padang. Makan tuh Hadi sampai lahapnya. Widih, lapar bang. Ya iyalah. Tapi di sini teman-temannya kok kayak kebingungan gitu. Hadi ini nanya, lu pada kenapa sih? Bukannya seneng? Alhamdulillah. Terus salah satu temennya ada yang nyeletuk, lo tahu nggak sih kita ada di mana? Ya paling di Sukabumi, kalau nggak nyampe Cianjur lah gitu kata Hadi bilang kan. Terus maaf ya, bego, kita di Cirebon. Wah ngaco lo, kita kan turun Gunung Salak, bukan turun Gunung Celemek. Ya udah, kalau lo nggak percaya tanya sama mbaknya tuh. Terus Hadi di sini nanya ke mbaknya Padang ini kan, Mbak ini di mana? Emang kalian dari mana gitu? Wah si mbak malah nanya balik, ini di Cirebon katanya gitu. Dikira Hadi ini kan sekongkol sama temennya gitu kan, ngeprank. Emang kalian dari mana gitu kata si mbaknya nih. Turun gunung. Dia kira turun dari Gunung Ciremai. Kok bisa sampai sini kata si mbaknya. Emang iya juga sih, kalau memang turun dari Ciremai pun nggak mungkin nyampe ke situ gitu. Akhirnya Hadi tuh plongo, masih nggak percaya dia. Akhirnya mereka naik bis ke arah rambutan. Pas mau bayar, ongkos tarifnya mahal banget. Lah bang kok mahal gitu? Iyalah emang segitu gitu kan, kata naik bis ini kan. Kemarin aja 30.000, kok sekarang jadi 100.000 sih? Emang kemarin dari mana gitu? Dari rambutan ke Gunung Salak. Lah ya iya, ini kan dari Cirebon. Buset bener gengs, ini Cirebon. Waduh serem asli ini ceritanya. Memang secara administratif pun nggak nyambung. Gunung Salak itu antara Sukabumi dan Bogor. Nggak mungkin tiba-tiba nongol di Cirebon gitu kan. Aneh asli. Dan lebih anehnya mereka tersesat sekira 2 minggu kan. Tapi nyatanya mereka hilang selama 3 bulan. Itu karena ada komunitas alam yang mengenang mereka. Sampai pasang foto 4 orang itu di mading. Selamat jalan kawan. Pokoknya dikata-katain kayak gitulah. Dan mereka dinyatakan hilang selama 3 bulan. Bahkan orang tuanya Hadi ini udah pasrah banget, udah ikhlas nyampe buatin kuburan buat Hadi. Tertulis nama tapi nggak disebutin tanggal wafatnya, cuma wafat Gunung Salak gitu aja. Waduh bang, ini aku sampai merinding gini. Tapi alhamdulillah masih diberi keselamatan ya bang. Semoga pada baik-baik ya bang ya. Oke geng, sekalian yang mau nambahin bisa tulis di kolom komentar ya.
Oke, sekian dulu di videoku. Buat kalian yang suka, tolong like, share juga ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa berlangganan di videoku. See you in the next video. Bye.